Pemirsa Intens investigasi. Pasca Nikita Mirzani dan Mail, asisten pribadinya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Dr. Reza Gledis atas dugaan pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik hingga pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun memang mengejutkan publik. Meski sempat bereaksi tidak takut dengan status barunya tersebut. Namun, apakah ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun membuat Nikita merasa jika ada gelagat kalau ia bakal ditahan dalam waktu dekat? Lalu seperti apa ungkapan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gledis yang telah menyeretnya ke ranah hukum hingga menjadi tersangka? Benarkah langkah cepat proses hukum yang menyeretnya menjadi tersangka karena langkah Reza Gledis yang begitu masif dalam mencari bantuan kepada Komisi 9 DPR RI? Lantas, seperti apakah respon Rasman Arif Nasution hingga Firdaus Oyobo atas status tersangka Nikita? Benarkah Firdaus Oyobo siap membela Nikita jika ia diminta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih menjadi sorotan publik, Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya 2 hari lalu dalam kasus yang dilaporkan Dr. Reza Gledis terkait dugaan melakukan pemerasan menggunakan pengancaman, pencemaran nama baik hingga dugaan pencucian uang. Tak hanya itu, penyidik Polda Metro Jaya juga menetapkan Mail, asisten Nikita Mirzani sebagai tersangka. Menanggapi status barunya sebagai tersangka, Nikita Mirzani lewat akun sosial media pribadinya mengungkapkan ekspresi dendamnya kepada pelapor dalam balutan senyumnya yang begitu khas dan juga bernada sinis. Nikita mengaku tidak takut ataupun gentar dengan penetapannya sebagai tersangka. Ia bahkan menantang Dr. Reza Gledis jika nanti tuduhan tersebut tidak terbukti di pengadilan, maka ia pun akan memainkan jurusnya yang menyerang balik. Di sisi lain, Nikita pun juga merasa heran dan seakan tidak adil mengapa laporan polisi atas dirinya diproses secepat kilat. Lantaran hanya dalam tempo beberapa minggu ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Itu siogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di Pasal 27B ayat 2 dan juga Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya.
pengen kayak seorang nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat, lu yang nyari gua. Dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua gak mau kenal sama lu. Lihat muka lu aja gua gak mau. Tapi gak apa-apa, namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah, aja dulu. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Menanggapi penetapan tersangka atas Nikita Mirzani dan Mail, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid pun angkat bicara. Menurutnya, penetapan tersangka itu merupakan hak dari penyidik. Namun, terkait barang bukti yang diklaim penyidik sudah kuat, masih diragukannya. Karena menurutnya, bagaimana mungkin 2 orang yang tak saling kenal bisa berniat untuk melakukan suatu peristiwa pidana, seperti pemerasan yang dituduhkan kepada kliennya Nikita Mirzani. Tak hanya itu, jika memang ada persoalan antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys, mengapa sang dokter yang mengatur semua proses pembayaran dan juga jadwalnya? Bahkan, menurut Fahmi, dalam isi pesan WhatsApp pelapor kepada Mail, sempat diutarakan bahwa ini adalah endorse untuk Nikita Mirzani yang diperpanjang sampai tahun depan. Saya, apa yang disampaikan itu benar, karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan cara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa? Enggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? 2 alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Gak ada masalah, Mail itu kan gak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya gak kenal bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada shooting di mana itu di luar pulau, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal, saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan
dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Di sisi lain, Dr. Reza Gladys sebagai pelapor diketahui juga telah mendatangi DPR RI dan bertemu dengan Komisi 9 untuk membahas pihak-pihak yang dianggap mencemarkan produk skincare miliknya. Seperti inilah pembahasan Dr. Reza bersama suaminya di gedung DPR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025. Menanggapi langkah tersebut, Nikita Mirzani lagi-lagi mengungkapkan komentarnya di sosial media pribadinya. Benarkah Nikita Mirzani tetap menuding Dr. Reza Gladys sebagai penjual skincare abal-abal dan berbahaya? Menjadi hal yang buruk buat istri saya. Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba Bapak nonton deh Pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya, tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada Uya Kuyuy ya kan, yang nggak bantuin. Biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis gak kepugu buat beli skincare overclaim yang gak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya. Gak ada yang gue karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul. Sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Ada masuk orang ke DPR Komisi 9, gerombolan sakit hati Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh. Ditanya pelengap-pelengok. Nggak laki nggak bini, pelengap-pelengok. Ngomong hehehe. Menurut pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys, klien mereka bukanlah korban satu-satunya dalam kasus pemerasan terhadap para owner skincare. Karena menurutnya muncul beberapa korban. Dan setelah mendengar keterangan mereka, modus yang dipakai untuk menjerat korban oleh pelaku ada kemiripan. Karena itulah, pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys menduga bahwa pelaku pemerasan ini bersifat sindikat. Bahkan, Dr. Reza Gladys juga mengaku yakin bahwa pihak yang ia seret ke polisi, termasuk Nikita Mirzani, akan menjadi tersangka bahkan ditahan. Pasalnya, Dr. Reza Gladys juga telah menyodorkan sejumlah bukti terkait dugaan keterlibatan Nikita Mirzani dalam tindak pidana dugaan pemerasan terhadap dirinya. Lantas apa yang membuat pihak Dr. Reza Gladys meminta penyidik agar menahan Nikita Mirzani? Sebenarnya Dr. Reza ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil dan kemudian
oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan, dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya, tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras ya, karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskalibar ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya, ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara ya. Dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP ya, di ancamannya dari 5 tahun nih, kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain, dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya, jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, juga kami sindikat. Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9, dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti itu begini, saya direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gua dipanggil sama BPOM, DPR dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya. Tidak hanya klien kami Dr. RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan takaran-takaran yang luar biasa. Seperti itu. Ya, itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah gitu kan. Kalau bagaimana menyampaikan keterangan inisial NM, tidak. Mengejutkan, ungkapan Nikita Mirzani usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya lewat media sosial pribadinya. Lantas benarkah Firdaus Oyobo menawarkan dirinya untuk menjadi pembela Nikita Mirzani atas kasus ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, pasca Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Hal ini pun mendapat tanggapan empati dari Firdaus Oyobo. Firdaus mengaku merasa kasihan dengan Nikita Mirzani. Menurutnya, Nikita adalah seorang single parent yang berjuang menafkahi ketiga anaknya yang masih kecil di tengah hantaman problema yang muncul. Firdaus pun makin miris ketika mendengar ancaman hukuman penjara terhadap Nikita hingga 20 tahun lamanya. Masalah Nikita Mirzani yang mau diancam hukuman 20 tahun kan. Jadi gini, kalau gue melihat Nikita Mirzani kan membesarkan anak sendiri gitu loh. Anaknya 3 dengan berbagai macam problematika kan gitu. Terlepas dia itu kontroversial kan gitu. Jadi artinya gue merasa empati ya, berempati, simpatik lah. Ya, kok sampai diancam 20 tahun kan lama juga. Dan gue sebagai praktisi hukum udah bisa menggambarkan berapa yang divonis oleh hakim nanti kalau saat ini kasus bergulir dengan benar gitu kan. Ini kan predicate crime-nya tentang pemerasan kan udah muncul tuh, dia jadi tersangka. Bisa disusul lagi TPPU-nya mungkin ya, jadi 20 tahun kan gitu.
Emang harusnya berapa menurut abang? Kalau pemerasan kan hanya 8 atau 9 tahun. Kalau pemerasan dengan kekerasan ya 8-9 tahun. Tapi kalau 20 tahun gue rasa ditambahin TPPU kali ya. Gue belum melihat itu secara komprehensif, tapi gue rasa menilai tapi ada unsur TPPU-nya kayaknya gitu. Karena Nikita Mirzani udah menerima uang dan barangnya itu udah masuk gitu, deliknya masuk. Tapi gue sayangkan tindakan Nikita Mirzani, kenapa harus ceroboh seperti itu gitu. Kenapa sih ceroboh seperti itu gitu, sangat disayangkan sekali. Melihat masalah hukum yang kini tengah menjerat Nikita Mirzani dengan statusnya sebagai tersangka dan juga ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun, di mana Nikita adalah seorang single parent. Firdaus pun mengaku siap untuk membelanya jika diminta oleh Nikita Mirzani dengan bergabung dalam tim kuasa hukum Nikita jika ia pun mengizinkannya. Namun, Firdaus pun juga menyadari bahwa posisinya kini yang berada di pihak Rasman dan tidak mungkin bagi Nikita Mirzani untuk menerima tawaran bantuannya menjadi kuasa hukum. Lihat lagi bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya. Gitu. Makanya gue kemarin bilang demi anak dan Nikita Mirzani demi anaknya, gue siap membela, membantu memperkuat tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Soal ini bang, belum lah, kan Niki selama ini kan sebel sama gue, agak-agak sebel-sebel sama gue kan gitu. Apalagi baru-baru ini gue kan diajak Bang Rahman untuk gabung ngurusin Fadel, tapi kan gue belum ada kuasa. Iya. Baru kuasa lisan begitu aja sama Fadel. Oke. Bang, Niki ada sudah. Gue belum lihat berkasnya. Tapi biasanya kalau gue udah turun, contoh seperti Hotman Paris. Hotman Paris kan udah segitu membrandingnya, seakan harusnya akan ditangkap di Mabes Polri. Tapi ketika Rasman make gue kan bukti sampai sekarang Rasman nggak ditangkap kan gitu. Artinya gue bawa hoki juga, bukan berarti gue pintar, gue bawa hoki kan gitu. Oke. Jadi mungkin juga Nikita Mirzani nanti kalau tim kuasa hukumnya diperkuat oleh gue, insya Allah gue fight all out. Mengejutkan, Firdaus mengaku siap membela Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution atas langkah Dr. Reza Gladys yang mendatangi DPR RI terkait kasusnya dengan Nikita? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys mendapat sorotan dari Rasman Arif Nasution selaku seteru Nikita Mirzani dalam kasus Fadel Bajide. Rasman pun menyetujui langkah Dr. Reza Gladys yang mendatangi DPR RI untuk melakukan konsultasi terkait masalah hukum. Namun menurutnya, jika melakukan konsultasi hukum, maka lebih tepat jika dilakukan di Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui, baru-baru ini Dr. Reza Gladys pun mendatangi Komisi 9 untuk berkonsultasi terkait kasus yang menimpa bisnis skincare-nya yang juga melibatkan para selebriti. Penegak hukum dalam konteks lapor-melapor atau minta atensi dan atau minta dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Dan atau minta agar dilakukan supervisi, itu ranahnya di Komisi 3 DPR RI. Nah, tetapi komisi-komisi lain di luar Komisi 3 DPR RI, dia dapat memberikan informasi dan atau dia melakukan komunikasi dengan pihak Komisi 3. Nah, misalnya BP POM, aku udah paham yang kalian bilang itu. Jadi, itu bidang komisi siapa? Nah, jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%.
Reza Gladys itu mantan klien saya, tuh gara-gara difitnah-fitnah, cabut kuasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Jadi misalnya komisi yang menangani bidang BPOM, itu memang mereka sifatnya rekomendasi. Jadi DPR RI itu tidak punya kewenangan. Kamu dengar ya, saya ini DPRD 2 periode. Fungsinya sama. DPR RI itu punya kewenangan pada fungsi monitoring, ya, kemudian supervisi, dan kemudian budgeting. Controlling, budgeting, legislasi. Sedangkan fungsi eksekutorial itu adanya di kepolisian. Mereka yang mengeksekusi untuk misalnya menerima laporan. Nah, jadi saya meminta Dr. Reza Gladys, kalau dia merasa masih ada yang perlu dilaporkan dan minta diatensi oleh DPR RI, datang ke Komisi 3. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.